Ya, misalnya kita masih di dialognya Lunch Talk mengenai kontroversi taksi online. Baru mulai kita sudah dapat penelpon ini Bapak dari Pak Faisal di Jakarta. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan sampaikan tanggapan Anda Pak Faisal. Ya, jadi gini, saya juga pengguna Uber ya. Jadi kalau menurut saya tuh Uber tuh merupakan jawaban buat saya terutama yang sering sekali pakai kendaraan umum karena kayak taksi atau bis. Karena tadi ya seperti Bapak Hendrik bilang, saya udah capek pulang kerja atau pulang dari mana, terus tiba-tiba nungguin taksi yang ada di mangkal gitu. Terus karena jaraknya terlalu dekat, mereka nggak mau gitu, jadi saya harus nyari-nyari taksi lagi gitu. Terus kalau misalnya dari Bapak dari Yusuf bilang masalah keamanan gitu, masalah keamanan saya juga di taksi yang plat kuning gitu, terutama taksi yang warna putih dengan lambang kuning itu, saya sering sekali mendapat lebih dari 5 kali saya mendapat taksi yang marah-marah kalau macet gitu, terus atau kalau misalnya dia tidak tahu jalan, terus tidak sopan gitu. Jadi dan saya sudah laporkan berkali-kali dan ya nggak tahu, saya juga nggak tahu apakah ada sanksi dari Dishub kepada pihak taksi-taksi seperti itu gitu. Dan selama ini kalau saya pakai Uber sih saya alhamdulillah belum pernah dapat masalah gitu. Jadi mungkin dari pihak Dishubnya juga mohon dipermudah izin dan ketika dari pihak Uber akan melakukan izin dan segalanya supaya jadi legal, mohon dipermudah karena ini ya itu jawaban buat kita semua yang suka pakai kendaraan umum gitu. Baik, oke. Terima kasih Pak Faisal dari Jakarta. Tampaknya kepuasan pelanggan yang menelpon ya. Bahkan menyebutkan jawaban dari persoalan hidupnya sampai saat ini gitu ya. Betul. Menyebutkan ada berbagai macam positif, semoga ada solusi terbaik. Kita akan kemudian menyapa penelpon kita selanjutnya, ada Bapak Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan sampaikan tanggapan Anda Pak Rudi. Ya, tanggapan saya taksi Uber ini diizinkan aja lah beroperasi ya. Ini semua masalahnya dari protes daripada Organda. Masalah ojek online juga diprotes. Organda lebih baik dia perbaiki aja transportasi di DKI ini. Ya kan? Sudah maksimal belum untuk melayani masyarakat? Sudah aman belum untuk melayani masyarakat? Daripada ngurusin perut orang lain kan, kasihan kan? Oke. Izinkan aja deh beroperasi Pak. Kita cukup puas juga kok atas layanan taksi Uber ini kok. Oke. Saya mau pilih masyarakat yang menggunakan taksi Uber ya. Saya anggap saya sangat puas gitu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi dari Jakarta. Kalau yang ini bilang Organda introspeksi, mungkin banyak driver-drivernya juga mungkin belum memenuhi standar gitu ya, kendaraan juga mungkin masih yang belum memenuhi standar. Ini mungkin banyak sekali masyarakat yang membela Uber begitu ya. Nah, dari Uber sendiri dengan kondisi dari komentar masyarakat dan juga dari pemerintah dari perusahaan harus melengkapi beberapa hal. Nah, ke depannya kira-kira apa yang akan dilakukan Uber nantinya? Kedepannya pasti dalam waktu dekat ini mengurus legalitas, ya ke legalitasan, kemudian PT dan lain sebagainya, kan ada persyaratannya seperti harus ada kantor dan lain sebagainya. Itu yang pasti akan diurus dalam waktu dekat. Ya kan, dan juga mungkin faktor keamanan ya, karena masyarakat puas tapi mereka sangat concern dengan keamanan begitu. Kalau untuk masalah keamanan itu kan ujung tombaknya di supir sebetulnya dan di mobil. Kedua, kita sebagai rental juga memberikan mobil yang memang baru-baru semua, dan juga kalau dari saya dari Mulia Rencar itu memberikan semua drivernya itu seragam. Jadi ada juga kartu nama saya di mobil. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ngontak langsung. Nah, mungkin Uber harus punya standar yang sama untuk semua rental itu ya, jadi tidak berbeda-beda begitu. Nanti kalau sudah legal begitu, semoga harganya tidak makin mahal gitu ya, tetap murah gitu ya. Itu paling penting. Saya ke Pak Anton, terakhir Pak Anton, mungkin dari Kadishub sendiri punya deadline atau punya apa ya? Karena kan kemajuan teknologi begitu pesat Pak. Ini jangan-jangan nanti berkembang aplikasinya teknologis, sedangkan undang-undang tidak mampu untuk mencegah atau mengakomodir gitu ya. Nah, ini bagaimana?
Ya betul, dari semua penelpon tadi memang kalau kita lihat semua puas dengan pelayanan Uber gitu. Tapi prinsip yang kami anut adalah aspek legalitas, karena itu aturan yang mengatur. Nah memang kalau dengan sistem ini berkembang, kita ada Uber, ada Gojek apa semua, tentunya pemerintah harus melakukan kajian bagaimana mengakomodasi sistem bisnis online seperti ini. Gitu. Nah mungkin bukan cuma di transport. Sekarang orang bikin kue atau apapun bisa dijual di dalam sistem online ini. Jadi perlu memang mungkin dari hal ini harus Kominfo juga, Menteri Kominfo yang harus mengecek seperti apa aspek legalitasnya gitu. Nah kami melihat bahwa kalau Dinas Perhubungan tetap akan melakukan kajian, tetapi sepanjang aturannya yang ada adalah harus legalitasnya, maka tetap akan melakukan penindakan di lapangan. Gitu. Nah, macam-macam cara penindakan itu. Oke, baik. Yang penting izinnya tadi tidak dipersulit begitu Pak ya. Semoga Uber ini bisa jadi solusi terbaik gitu buat semuanya, baik konsumen maupun dari pemerintah juga. Baik, terima kasih Pak Anton dan juga Pak Edi telah bergabung sama kami.